Selamat datang di channel YouTube Dapur Sanelnel. Menu yang pertama, ini sawi hijaunya kita potong kecil-kecil kurang lebih 2-3 cm atau sesuai selera teman-teman. Sawi hijaunya belum dicuci, nanti nyucinya pas udah dipotong-potong. Yang udah dipotong-potong kita pindahkan ke wadah yang besar seperti ini. Lakukan sampai selesai ya, sampai sawi hijaunya habis. Ini sawi hijau yang sudah dicuci dan sudah dipotong. Selanjutnya kita bikin bumbu halusnya. 4 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 kemiri, 3 cabai pedas. Halus kasar seperti ini aja cukup. Oh ya, aku lupa tadi ada bahan saus tiramnya, jadi nanti mau ditambahin saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Untuk tomatnya kita potong kecil-kecil seperti ini, atau sesuai selera teman-teman aja. Bumbu yang tadi sudah kita haluskan, kita tumis di minyak panas. Sambil diaduk-aduk biar matangnya itu merata. Tunggu sampai matang. Kemudian kita tambahkan air kurang lebih 100 ml. Sambil diaduk-aduk ya. Tambahkan bumbu, kaldu bubuk, garam, gula, dan lada bubuk. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk kembali. Tambahkan sawi hijau yang sudah dipotong-potong dan sudah dibersihkan. Sambil diaduk-aduk biar matangnya itu merata. Jika udah layu, tambahkan irisan tomat. Aduk kembali. Tunggu sampai layu. Bisa dites rasanya, barangkali ada yang kurang. Ini sudah mulai layu, bumbunya sudah mulai meresap, siap kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia tumis sawi hijaunya sudah jadi, siap dihidangkan dengan nasi panas. Menu yang kedua, untuk memudahkan pas ngeblendernya atau ngalusinya, ini aku mau potong-potong dulu bumbunya, bawang putih, jahe,
lengkuas, kunyit, dan serai. Kita masukkan ke blender, ketumbar, kemiri. Kemudian masukkan juga bumbu yang tadi sudah kita potong-potong. Tambahkan air secukupnya untuk memudahkan pas ngeblender. Nah, ini yang sudah di blender bumbunya. Bumbu yang tadi sudah kita blender, kemudian kita tumis di minyak yang panas. Jika bumbunya sudah mulai matang atau sudah mulai mengeluarkan aroma yang harum, bisa kita tambahkan daun salam. Tambahkan ayam yang sudah dibersihkan. Ini aku pakai bagian sayap dan paha bawah sesuai selera teman-teman. Kemudian aduk. Tambahkan air kurang lebih 1,5 liter. Kemudian kita diamkan sampai bumbunya itu meresap. Ini udah setengah matang, bumbunya sudah mulai meresap. Kita tambahkan bumbu, kaldu bubuk, garam, gula, dan merica. Kita aduk kembali biar rata bumbunya. Kita tunggu sampai airnya berkurang, tandanya bumbu meresap. Segini cukup untuk airnya, bisa kita bikin kremesan. Untuk cara membuat kremes ayam, simak videonya sampai selesai ya. Ini air sisa ungkepan. Untuk air ungkepan diusahakan ini udah adem ya, jadi udah nggak panas lagi. Kita saring air sisa ungkepan tadi. Ini bener-bener udah nggak panas lagi dan ini udah adem. Tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung beras. Tambahkan 1 butir telur ayam. Tambahkan kurang lebih setengah sendok teh baking powder. Ini jangan terlalu banyak ya, nanti rasanya itu pahit kalau baking powdernya itu kebanyakan. Kemudian kita aduk rata sampai nggak ada tepung yang menggerindil ya. Segini cukup. Untuk teksturnya seperti ini ya. Dan untuk menuangkan ke wajahnya aku pakai centong seperti ini. Jadi untuk menggorengnya nanti dituangkan seperti ini. Selanjutnya ayam yang tadi sudah kita ungkep kemudian kita goreng di minyak yang panas. Kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan. Goreng jangan lupa dibalik ya. Untuk goreng kremes itu minyaknya benar-benar panas, ini sampai keluar asap seperti ini, dan tuanginya itu kurang lebih 30 cm di atas wajan seperti ini.
Kita tunggu sampai pinggirannya itu matang, jadi bisa kita balik atau kita lipat. Ini aku mau dikasih ayam di tengahnya seperti ini. Kemudian kita lipat seperti ini. Ini ayam yang sudah digoreng dengan keremesan seperti ini. Lakukan berulang sampai selesai ya. Nah, ini dia ayam kremes dan sambelnya sudah jadi, siap dihidangkan dengan nasi panas. Ini tuh renyah banget. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menu yang ketiga, dulu bahannya aku pakai 10 cabai merah besar. Untuk memudahkan pas ngalusinya, ini aku mau potong-potong dulu cabenya. Karena ini aku mau ngalusinya itu pakai cobek. Buat teman-teman yang mau ngalusinya pakai chopper atau alat yang lain, boleh sesuai selera teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika semua cabai udah dipotong-potong kecil seperti ini, kemudian kita haluskan menggunakan ulekan seperti ini. Kita halus kasar aja, seperti ini cukup. Kemudian kita siapkan 5 cabai pedas. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabenya. Tambahkan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Ini karena bawang merahnya kecil-kecil jadi aku pakai 3. Teman-teman kalau bawang merahnya besar boleh pakai 1 atau 2. Kita haluskan kembali seperti ini. Halus kasar seperti ini cukup. Kemudian siapkan tauge, ini aku pakai kurang lebih 150 gram. Sebelumnya taugenya sudah dibersihkan ya. Kemudian bumbu yang tadi sudah kita haluskan, cabai, bawang, kita tumis di minyak yang panas. Kemudian ini kita aduk rata biar matangnya merata dan biar nggak gosong di bawahnya. Tambahkan lada bubuk kurang lebih setengah sendok makan. Tambahkan kaldu bubuk, ini aku pakai Royco yang rasa sapi karena ini rasanya lebih strong. Kurang lebih 1 sendok teh. Kita aduk kembali. Tambahkan garam setengah sendok makan. Kemudian tambahkan gula pasir setengah sendok makan. Kita aduk kembali.
Tambahkan sayur tauge, sebelumnya sudah dibersihkan dan dicuci bersih. Kemudian kita aduk rata. Teman-teman boleh dites rasanya, kalau ada yang kurang bisa ditambahin lagi sesuai selera teman-teman. Kita tunggu sampai sayur taugenya layu. Ini terus diaduk ya, biar bumbunya itu atau cabenya itu nggak gosong. Ini menurutku udah matang, sayur taugenya sudah layu, bisa kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia sayur tauge sambalnya sudah jadi, siap dihidangkan dengan nasi panas atau lauk yang lainnya. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat.